Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 53. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita juga adalah saksi-saksi karya Yesus Kristus. Sungguh sebuah pemandangan yang indah. Tuhan kita menderita, wafat, bangkit pada hari ketiga, dan kemudian menghabiskan waktu selama 40 hari bersama para rasul dan murid-muridnya. Sekarang tepat sebelum ia naik ke surga, ia meninggalkan gerejanya dengan pesan belas kasihan dan pengampunan. Para rasul telah mengalami belas kasihan Tuhan kita. Sekarang ia memberi mereka tugas untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan pengampunan dosa di dalam kuasa nama yang Maha Kudus, yakni Yesus. Karena para rasul memberitakan seperti yang telah Kristus katakan kepada mereka, kita semua adalah penerima-penerima belas kasihan Tuhan kita. Kita telah mengalami hal ini di dalam hati kita. Maka kita juga harus menjadi saksi dari pekerjaan Yesus Kristus. Saudara-saudari, kenakanlah aku dengan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa biji apel jika diberi makanan yang tepat akan menjadi buah apel dan menghasilkan banyak buah apel sepanjang musim. Kita mengetahui hal itu melalui pengalaman. Allah menciptakan biji apel dan ia memberikan kuasa untuk menjadi pohon apel. Sekarang Kristus berkata kepada para rasul bahwa ia akan mengenakan kepada mereka kuasa dari tempat tinggi, sehingga mereka akan diberkati dengan sesuatu yang jauh melebihi sifat dan kekuatan manusiawi mereka. Mereka akan diberi kuasa untuk menghasilkan buah yang berlimpah bagi kerajaan Kristus. 2000 tahun kemudian, Kristus masih mengenakan kepada manusia kuasa dari tempat tinggi ini dengan karunia-karunia Roh Kudus yang kita terima ketika kita dibaptis, dan dalam proporsi yang lebih besar ketika kita diteguhkan dalam sakramen Krisma. Melalui doa, kita mulai melihat dengan penglihatan ilahi. Kita dapat menjadi pribadi yang seperti apa dan buah apa yang dapat kita hasilkan. Para rasul merasa sedih ketika Tuhan kita memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Sekarang mereka dipenuhi dengan kekaguman dan pujian. Timbangan telah jatuh dari mereka. Bayangan salib tidak lagi menimbulkan ketakutan yang sama di dalam hati mereka. Kristus telah menaklukkan dosa dan maut. Mereka menjadi saksi akan hal itu, karena mereka telah mengalaminya dalam hidup mereka sendiri. Pada masa Prapaskah yang lalu, kita telah menemani Tuhan kita selama sengsara dan wafatnya. Kemudian kita menyaksikan kebangkitannya. Sekarang kita melihat dia naik ke surga. Seperti para rasul, kita pun tergerak untuk berdiri dengan penuh kekaguman akan Allah yang begitu agung, sehingga kita terdorong untuk menyanyikan pujian-pujiannya siang dan malam. Sikap ini sejalan dengan menjadi pembawa berita tentang kasih-Nya kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa